Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Alsid Zainal Haq. Saya mahasiswa STKIP PGRI Lumajang dengan NIN 212003951. Mungkin bagi kalian hari ini lagi bertanya-tanya tentang dunia perbankan. Bagaimana perkembangannya di era sekarang maupun di era yang akan mendatang. Setelah saya melihat dari beberapa video, saya jadi tertarik dan ingin membahas sebuah materi yang dimana materi ini berisikan dunia perbankan sekarang dan juga dunia perbankan di era yang akan datang. Penasaran dengan videonya? Oke, simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dunia perbankan sekarang udah masuk fase baru yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Semua serba digital, cepat, dan minim sentuhan fisik. Contohnya di Tiongkok. Orang-orang udah nggak pakai uang tunai lagi, bahkan kartu ATM. Mereka udah mulai tinggalin karena semua bisa diselesaikan cuma dengan scan wajah doang. Teknologi biometrik ini jadi kunci utama, menggantikan PIN atau kartu plastik yang dulu dianggap vital oleh perbankan. Nah, perbankan masa depan khususnya tahun 2050 digambarkan sebagai dunia tanpa uang tunai dan tanpa batas, di mana semua transaksi bisa dilakukan pakai wajah, sidik jari, dan otomatisasi canggih yang bikin urusan keuangan jadi super seamless. Tapi nggak cuma soal individu aja, bank juga lagi gencar berinovasi di sektor perbankan korporasi. Ini tuh segmen paling cuan buat bank karena kliennya skala besar, butuh sistem yang kompleks dan nggak bisa dilayani secara manual lagi. Mereka pakai platform digital khususnya data analytics sampai AI buat bantu perusahaan atur cash flow. Nah, sampai analisis risiko keuangan, bank sekarang dituntut bukan cuma jadi tempat nyimpen duit doang, tapi juga partner bisnis yang ngerti strategi. Terus kalau ngomongin digital banking secara umum, sekarang hampir semua fitur perbankan dari buka rekening, transfer, bayar tagihan, sampai ajukan pinjaman bisa dilakukan dari smartphone. Ada bank digital murni kayak Neobank yang operasionalnya full online tanpa cabang, tetap aman karena dilindungi sistem keamanan tingkat tinggi kayak enkripsi data dan verifikasi biometrik. Sementara bank-bank konvensional juga mulai beradaptasi lewat aplikasi mobile supaya tetap relevan di tengah generasi yang butuh akses 24 jam. Digital banking bukan lagi cuma tren, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup yang mengutamakan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam setiap langkah keuangan. Nah, kesimpulannya perbankan digital bukan cuma soal teknologi yang keren dan canggih, tapi tentang gimana layanan keuangan bisa hadir secara lebih personal, real time, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dari pengguna individu, perusahaan besar, semuanya bergerak menuju sistem yang lebih gesit dan terintegrasi satu sama lain. Dan kalau bank nggak ikut berkembang, bisa jadi mereka bakal ketinggalan zaman karena masa depan udah datang dan itu semuanya full digital. Tapi ingat, makin digital suatu sistem, makin tinggi juga potensi kejahatan cybernya. Jadi, buat kamu yang makin aktif pakai layanan keuangan online, jangan pernah kasih data pribadi kayak PIN, OTP, atau password ke siapapun, termasuk yang ngaku-ngaku dari pihak bank. Nah, selalu cek 2 kali sebelum klik link atau login ke aplikasi. Waspada penipuan makin halus karena teknologi berkembang. Tapi penipuan juga ikut naik level. Pintar digital itu keren, tapi waspada digital itu wajib banget. Jadi seperti itu pembahasan tentang perkembangan bank dari era sekarang maupun era yang akan datang. Buat kalian yang ingin belajar lagi tentang perbankan, follow channel ini. Aku Alsid Zainal Haq. Kalau ada salah kata maupun ucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.